Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana. Saya dari kelas IKA 23C nomor NIM 2302111109. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Un, yaitu tentang komunikasi antar pribadi dari Dr. Alo Liliweri MS. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 4. Mengapa manusia harus berkomunikasi? Manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu bidang ilmu komunikasi. Setiap hari bidang ilmu komunikasi antar pribadi itu hadir dalam situasi-situasi yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Menurut Kretsch 1984, ilmu-ilmu sosial yang membantu kita untuk memahami prinsip-prinsip komunikasi adalah sosiologi, antropologi, dan psikologi. Dukungan dari ilmu sosial lain untuk menelaah komunikasi dapat dilihat, misalnya sosiologi dapat membantu menjelaskan dinamika komunikasi antar pribadi dalam konteks sosial suatu masyarakat. Antropologi dapat membantu menjelaskan komunikasi antar pribadi di antara komunikator. Batason 1972 memperkuat pendapat tersebut dan mengungkapkan bahwa telaah komunikasi antar pribadi tak perlu diragukan sepanjang manusia berkomunikasi. Klinger 1977 berpendapat bahwa hubungan antar manusia ternyata saling mempengaruhi. Jikalau sosiologi mempelajari pola interaksi dan pola kebergantungan antar individu atau antara individu dengan organisasi, maka kata Robert O'Brien dalam Susanto 1985, komunikasi lebih dari itu. Tugas komunikasi adalah menjawab pertanyaan bagaimana dengan proses macam apa, efek dan umpan balik manakah yang menghasilkan makna yang sama. Jadi, komunikasi telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk melihat individu-individu itu berinteraksi, juga menjawab pertanyaan bagaimana suatu proses sosial di antar individu itu berlangsung. Interaksi sosial seperti diungkapkan Gilin dan Gilin merupakan syarat utama terbentuknya proses sosial. Faktor-faktor pembentuk komunikasi antara pribadi. Berdasarkan pandangan Klinger, Gilin dan Gilin yang dikutip Soekanto, bahwa setiap proses komunikasi didorong oleh faktor-faktor tertentu. Ambil saja suatu contoh pada waktu sang bayi menangis, tangisan itu mempengaruhi ibu sehingga sang ibu segera datang membawa botol susu. Pola-pola komunikasi yang lebih kompleks berkembang pada waktu si anak mulai tumbuh dan menempatkan diri ke dalam peranan orang lain. Bayi mulai menduga jenis tanggapan orang lain akibat pesan komunikasi. Halloran 1980 mengemukakan manusia berkomunikasi dengan manusia berkomunikasi dengan orang lain karena didorong oleh beberapa faktor, yakni 1. Perbedaan antar pribadi, 2. Pemenuhan kekurangan, 3. Perbedaan motivasi antar manusia, 4. Pemenuhan akan harga diri, dan 5.
kebutuhan atas pengakuan orang lain. Casagrande 1986 juga berpendapat manusia berkomunikasi karena satu, memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan dan membagi kelebihan. Dua, dia ingin terlibat dalam proses perubahan yang relatif tetap. Tiga, dia ingin berinteraksi hari ini dan memahami pengalaman masa lalu. Setiap orang selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Perubahan tersebut berlangsung seiring dengan perubahan masyarakat. Kita berkesimpulan bahwa minat berkomunikasi antar pribadi didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang belum atau bahkan tidak dimiliki. Di sini ada piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisik, kebutuhan dasar lahiriah, udara, air, makanan, perumahan, pakaian, seks, maupun kebutuhan biologis lain. Yang kedua, kebutuhan sosial, kebutuhan mendapatkan keselamatan, keamanan, terbebas dari bahaya, ancaman, dan rasa takut. Ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan atau rasa dibutuhkan oleh masyarakat. Keempat, kebutuhan psikologis, kebutuhan memperoleh penghargaan dan status. Kebutuhan psikologis, akulturasi diri dan terlibat penuh dengan orang lain. Piramida kebutuhan Maslow itu menunjukkan bahwa setiap manusia selalu mengarahkan diri dengan tingkah laku komunikasi untuk mendapatkan berbagai kebutuhan itu. Beberapa teori hubungan antar manusia. Di dalam sosiologi, hubungan interaksi manusia harus didahului oleh kontak dan komunikasi. Hubungan-hubungan yang telah dibentuk tidak selamanya dipertahankan. Kadang, menurut perhitungan tertentu dapat dihentikan. 5 teori tentang hubungan antara manusia, yaitu ada teori self-disclosure. Teori self-disclosure sering disebut teori Johari window atau jendela Johari. Para pakar psikologi kepribadian menganggap bahwa model teoritis yang dia diciptakan merupakan dasar untuk menjelaskan dan memahami interaksi antar pribadi secara manusiawi. Jendela ini yang satu terbuka, yang dua buta, dan 3 tersembunyi, 4 tidak dikenal. Jendela Johari terdiri dari 4 bingkai. Masing-masing bingkai berfungsi menjelaskan bagaimana tiap individu mengungkapkan dan memahami diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Bingkai 1 menunjukkan orang yang terbuka terhadap orang lain. Keterbukaan itu disebabkan dua pihak, saya dan orang lain, sama-sama mengetahui informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan, dan lain-lain. Bingkai 2 adalah bidang buta. Orang buta merupakan orang yang tidak mengetahui banyak hal tentang dirinya, namun orang lain mengetahui banyak hal tentang dia.
Bingkai 3 disebut bidang tersembunyi yang menunjukkan keadaan bahwa berbagai hal diketahui diri sendiri namun tidak diketahui orang lain. Bingkai 4 disebut bingkai tidak dikenal yang menunjukkan keadaan bahwa sebagai hal tidak diketahui diri sendiri dan orang lain. Model jendela Johari dibangun berdasarkan 8 asumsi yang berhubungan dengan perilaku manusia. Asumsi ketiga, asumsi pertama, pendekatan terhadap perilaku antar manusia harus dilakukan secara holistik. Artinya, kalau kita hendak menganalisis perilaku manusia, maka analisis itu harus menyeluruh sesuai konteks dan jangan terpenggal-penggal. Asumsi kedua, apa yang dialami seseorang atau sekelompok orang hendaklah dipahami melalui persepsi dari perasaan tertentu meskipun pandangan itu subjektif. Asumsi ketiga, perilaku manusia lebih sering emosional bukan rasional. Pendekatan humanistik terhadap perilaku sangat menekankan betapa pentingnya hubungan antar faktor emosi dengan perilaku. Asumsi keempat, setiap individu atau sekelompok orang sering tidak menyadari bahwa tindakan-tindakannya dapat menggambarkan perilaku individu atau kelompok tersebut. Asumsi kelima, faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya derajat penerimaan antar pribadi, konflik, kepercayaan antar pribadi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi keenam, aspek-aspek yang terpenting dari perilaku ditentukan oleh proses perubahan perilaku bukan oleh struktur perilaku. Asumsi ketujuh, kita dapat memahami prinsip-prinsip yang mengatur perilaku melalui pengujian terhadap pengalaman yang dialami individu. Asumsi kedelapan, perilaku antar manusia dapat dipahami dalam seluruh kompleksitasnya, bukan dari sesuatu yang disederhanakan. Teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Heidegger pada tahun 1958 melalui bukunya yang berjudul The Psychology Interpersonal Relations. Heidegger mengemukakan jika Anda melihat perilaku orang lain, maka Anda juga harus melihat sebab tindakan seseorang. Rahmat 1988 mengungkapkan ada dua jenis atribusi, yaitu atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Contoh, jika Anda mengamati perilaku seseorang, pertama-tama Anda harus bisa menentukan dahulu apa yang menyebabkan perilaku itu terjadi. Apakah faktor situasional atau personal? Dalam teori atribusi lazim disebut kualitas eksternal dan kualitas internal. Intinya hanya mempertanyakan apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh faktor situasional atau faktor-faktor personal. Itulah atribusi kausalitas. Kedua yaitu atribusi kejujuran. Robert L. Baron dan Don Byron yang dikutip Rahmat 1988 mengemukakan ketika orang memperlihatkan atribusi kejujuran, maka ada dua hal yang harus diamati. Satu, sejauh mana pernyataan orang itu menyimpang dari pendapat umum. Dan dua, sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari Anda akibat pernyataan Anda. Makin besar jarak antara pendapat pribadi dengan pendapat umum, maka kita makin
makin percaya bahwa dia jujur. Teori penetrasi sosial, Altman dan Taylor mengemukakan teori ini pada tahun 1973 yang mereka namakan teori penetrasi sosial. Inti teori tersebut, dalam hubungan antar pribadi selalu terjadi penyusupan sosial. Ketika Anda baru berkenalan dengan seseorang, Anda sebenarnya memulai dengan suatu suasana yang tidak akrab. Namun, setelah proses hubungan tersebut berlanjut, maka situasi hubungan mulai berubah menjadi lebih akrab. Teori pandangan proses, Duck dan Stan 1983 telah memperkenalkan pendapat mereka tentang teori pandangan proses. Agaknya teori ini berusaha untuk melengkapi teori self-disclosure, atribusi, dan penetrasi sosial. Teori perspektif pertukaran. Teori perspektif pertukaran dikembangkan oleh Tilbaut dan Kelley. Inti teori ini mengatakan bahwa hubungan antar pribadi bisa diteruskan dan dihentikan. Jenis-jenis hubungan antar pribadi. Tahap perkenalan. Tiap hari mungkin orang tua Anda mengecek hubungan Anda dengan orang lain. Mungkin seorang ayah akan bertanya kepada anak gadisnya, apakah hubungan cinta dengan Peter hanya merupakan hubungan teman, kuliah, hubungan khusus, atau pacaran? Pada tahap perkenalan, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi itu sangat terbatas pada pertukaran informasi. Tahap persahabatan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak komunikator dan komunikan harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Agley dan Henderson 1984 mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu membagi pengalaman agar dua pihak merasa sama-sama puas dan sukses. 2. Menunjukkan dukungan emosional. 3. Sukarela membantu kalau diperlakukan pihak yang lain. 4. Berusaha membantu pihak lain menjadi senang. Dan 5. Membantu sesama kalau dia berhalangan untuk sesuatu urusan. Tahap keakraban dan keintiman. Scott 1983 mengemukakan pendapat mereka bahwa hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Hubungan antar pribadi yang intim dan akrab banyak dipengaruhi oleh emosi yang dapat digolongkan dalam jenis hubungan intim, antara lain hubungan antar pribadi, antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan pertunangan. Keakraban atau keintiman antar pribadi terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan sehingga membuat hubungan mereka menjadi satu bukan dua. Kelly menyebutkan keadaan tersebut dapat menentukan rasa cinta yang dapat menentukan relasi selanjutnya. Kelly 1983 telah membagi beberapa tahapan cinta. 1. Cinta karena nafsu. Cinta karena nafsu berlangsung di antara pribadi yang hubungan antar pribadi mereka tidak dikontrol. 2. Cinta pragmatis. Cinta pragmatis terjadi kalau hubungan antar pribadi berada di bawah kontrol bersama. Jadi hubungan yang mengandalkan keseimbangan timbal balik. 3.
Cinta altruistik. Cinta altruistik atau cinta mama, jenis cinta ini melanda hubungan antar pribadi yang berlandaskan atas cinta yang tulus dan menyerahkan seluruh kepribadian. Contoh, cinta ibu kepada anaknya seperti lilin yang terbakar habis. Cinta ini selalu memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Hubungan suami dengan istri. Hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi, misalnya melalui pelembagaan seksual, hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk keturunan. Hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Hubungan di antara orang tua dengan anak-anak perlu dibedakan dengan hubungan anak-anak yang bukan kelahirannya. Hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Sekian penjelasan dari saya. Barangkali ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.